Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sahabat pemirsa dimanapun berada. Untuk kesempatan hari ini, saya akan berbagi resep dan semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk yang pertama, ini ada bahan ikan bandeng teman-teman yang sudah saya cuci bersih. Selanjutnya nanti akan saya proses kembali. Selanjutnya, nah ini dia ada daun singkong dan daun pepaya teman-teman. Nah, untuk benang lainnya ini ada daun kemangi, ada daun bawang, nah ada tomat hijau, tomat merah, ada jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, ada asam jawa. Nah, ini ada cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Nah, selanjutnya ini ada jahe bubuk dan kunyit bubuk tentunya, ada daun jeruk, daun salam, dan cabai hijau. Untuk itu, ikuti video selanjutnya. Untuk tahap yang pertama, teman-teman, ini bandeng ikannya ya. Ikan bandengnya saya pindahkan tempat yang lebih luas seperti ini, teman-teman ya. Supaya lebih mudah untuk memprosesnya ya. Seperti ini semuanya. Selanjutnya, saya akan beri sejumur garam atau setengah sendok teh saja seperti ini karena nanti akan dicuci kembali teman-teman ya. Selanjutnya perasan jeruk nipis seperti ini. Nah, kita beri perasan jeruk nipis ini supaya nanti itu bersih ya teman-teman ya. Seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya saya akan aduk ya teman-teman ya. Dan ini untuk mengurangi rasa amisnya dan lain-lainnya teman-teman ya, jeruk nipis. Selanjutnya nanti ini saya diamkan dulu. Ini 3-5 menit saja teman-teman ya. Supaya ikan bandengnya juga tetap fresh, jangan terlalu lama. Saya diamkan baru nanti saya akan cuci kembali hingga bersih. Selanjutnya teman-teman dan sahabatku pemirsa dimanapun berada, ini bandeng yang sudah saya cuci kembali ya setelah diberi perasan jeruk nipis dan garam. Nah selanjutnya, nah ini bumbu yang sudah saya siapkan, sudah saya iris. Nah ini ada cabai utuh ya untuk hijaunya, cabai tomatnya sudah saya iris, daun bawang. Nah ini ada daun jeruknya, tomat hijaunya. Nah ini untuk air asamnya sudah saya larutkan, asamnya teman-teman ya. Kemangi sudah saya siapkan semuanya dan bawang merah bawang putih yang sudah saya iris, simpel sekali, seger. Untuk cocok untuk menu yang sekarang cuacanya lagi panas banget teman-teman. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Untuk selanjutnya teman-teman, ini saya sudah panaskan minyak sayur beserta wajannya. Selanjutnya saya akan tumis terlebih dahulu adalah bawang merah dan bawang putihnya seperti ini. Nah, sampai dengan wangi teman-teman ya. Nah, sampai dengan kekuningan karena supaya lebih gurih nantinya dan wangi teman-teman ya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan tunggu sampai dengan matang teman-teman. Dan nanti itu baunya akan harum dan wangi sekali untuk bawang merah dan bawang putihnya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, nah ini sudah matang. Saya akan tambahkan untuk lada bubuknya. Ini sepertiga sendok teh saja. Dan ini jahenya 1/4 sendok teh. Kunyitnya, nah ini setengah sendok teh. Agak banyak ya teman-teman ya. Biar nanti kuahnya itu enak menarik. Nah seperti itu. Selanjutnya seperti ini teman-teman ya. Saya akan tambahkan untuk air, ini sekaligus untuk kuah ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, supaya nanti ada aromanya, ini saya tambahkan terlebih dahulu adalah daun salam, teman-teman ya, seperti ini. Serainya teman-teman ya, selanjutnya akan aduk terlebih dahulu. Nah, seperti ini supaya nanti aromanya ini harum ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah supaya juga daun bawangnya ini nanti beraroma di kuahnya, saya akan tumis terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti itu aromanya akan beda dan enak sekali teman-teman ya. Nah, nanti lupanya teman-teman ya.
untuk daun bawangnya ini diayuk-ayukkan supaya agak lembut gitu ya teman-teman. Jadi nanti aromanya itu lebih enak, lebih sedap untuk kuahnya. Nah selanjutnya baru saya akan tuangkan kuahnya teman-teman. Ini saya memakai 1 liter ya teman-teman ya. Ini selera saja. Dan ingat ini adalah air matang ya teman-teman ya. Jadi ini sudah dimasak. Nah, supaya apa? Bumbunya tadi kan sudah dimasak, sudah ditumis. Jadi supaya lebih enak dan lebih seger, mantap. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Selanjutnya teman-teman sambil menunggu untuk mendidih. Nah ini saya tambahkan garam dan kaldu jamur secukupnya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi nanti itu tes rasa. Nah ini sepertiga sendok teh lagi. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk air asamnya teman-teman. Nah ini memakai saya 3 sendok makan ya teman-teman ya. Saya larutkan dengan air matang juga. Nah, setelah mendidih seperti ini teman-teman ya. Dan ini tadi sudah saya tambahkan sebagian garam dan kaldu jamurnya. Selanjutnya saya akan tes rasa terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman ya. Saya pindahkan ke sendok. Nah, seperti ini. Mantap, seger banget teman-teman ya. Selanjutnya, nah saya akan tambahkan bandeng ya teman-teman ya. Saya kecilkan apinya terlebih dahulu. Saya akan tambahkan bandeng. Oh ya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman pemirsa dan sahabatku dimanapun berada yang telah menonton video ini dari awal hingga selesai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga saya ulangi mendapatkan keberkahan rezekinya, dimudahkan langkahnya, dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya saya akan tambahkan ini adalah bandengnya teman-teman ya. Nah, kalau menambahkan garam dan kaldu jamur itu sebisa mungkin untuk bertahap ya teman-teman ya. Supaya nanti itu rasanya lebih mantap dan enak dan kita pun mudah untuk membuatnya teman-teman ya. Seperti ini. Saya akan tunggu hingga mendidih kembali dan bandengnya ini matang teman-teman ya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan apinya saya buat sedang ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kita tunggu sampai dengan mendidih dan bandengnya matang terlebih dahulu. Untuk selanjutnya teman-teman, saya akan aduk kembali ya. Setelah saya tambahkan untuk ikan bandengnya, maksud saya teman-teman, saya balik seperti ini ya. Dan ini sepertinya sudah matang ya teman-teman ya. Dan nanti jika teman-teman recook ya, memasak, mempraktekkan resep ini wajib teman-teman. Seger banget, simple bumbunya tapi rasanya enak, seger banget. Sesuai dengan cuacanya sekarang ini adalah panas banget teman-teman ya. Selanjutnya saya akan icip kembali. Nah ini dia teman-teman ya. Kalau tadi diicip baru bumbunya aja. Nah ini setelah ditambahkan untuk bahan utamanya adalah ikan bandengnya. Seperti ini teman-teman ya. Seperti apa rasanya? Luar biasa. Tinggal kita menambahkan garam. Untuk kaldu jamurnya sudah ya. Dan saya lebih suka pakai kaldu jamur karena saya memakai garamnya itu lebih mengira-ngira itu gampang tuh teman-teman. Tapi ini selera. Mau pakai kaldu lain, pakai Ajinomoto, pakai micin atau pakai Royco, masaku itu selera saja, atau kayak Meiji Block terserah saja. Saya tambahkan teman-teman ya, ini sepertiga sendok teh kembali. Mantap ini teman-teman. Selanjutnya, nah ini dia, saya akan tambahkan adalah daun kemangi teman-teman. Seperti ini, dan ini tidak usah menunggu lama. Diaduk asal tenggelam saja dan terkena panas. Seperti ini. Ini tambah enak banget, seger banget teman-teman. Ini ya Allah, ini benar-benar teman-teman seger banget, bumbunya minimalis tapi enak, seger banget. Nah selanjutnya saya akan padamkan apinya dan saya sajikan berikut dengan teman yang lainnya, sambal dan lalapannya.
teman-teman, ini saya sudah didihkan air. Selanjutnya saya akan tambahkan terlebih dahulu adalah garam, ini setengah sendok teh. Selanjutnya baking soda atau soda kue, ini setengah sendok teh ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya baru saya tambahkan adalah daun singkong dan daun pepayanya supaya lebih empuk teman-teman ya, baking soda dan warnanya lebih cerah hijau ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan tenggelamkan seperti ini. Nah, dan saya akan rebus sampai dengan empuk, baru nanti ditiriskan dengan air, dicelupkan maksud saya, selesai diangkat ini dengan air yang sudah dimasak, lalu diperas dan dihidangkan. Teman-teman, saya akan membuat sambal dan sambalnya ini mentah. Jadi untuk tomatnya sudah saya kupas. Nah, bawang putihnya serta cabenya terasi sudah dibakar terlebih dahulu supaya aromanya keluar teman-teman ya. Dicuci dengan air matang. Begitu juga dengan cobeknya teman-teman karena mentah nanti supaya lebih segar dan higienis, mantap, enak banget pokoknya ini. Ini ada garam dan kaldu jamur. Boleh pakai micin, Ajinomoto, terserah saja teman-teman ya. Yang penting itu enak rasanya yang kita masak. Selera saja. Yang penting pakai penyedap. Kalau enggak dibeli gula putih ya teman-teman ya. Kalau tidak mau penyedap, ada yang tidak mau pakai micin atau pakai kaldu ataupun apapun, bisa ditambahkan dengan gula, itu tidak apa-apa. Enak juga teman-teman ya, kalau sudah terbiasa itu enak banget pokoknya. Selanjutnya saya akan haluskan terlebih dahulu teman-teman ya. Setelah saya ulek seperti ini teman-teman ya, saya akan tambahkan gula putih teman-teman. Ini setengah sendok teh saja. Nah, supaya lebih mantap ya teman-teman ya. Enak pokoknya, sambal mentah itu enak. Sambal dadakan teman-teman ya, wah mantap banget. Terasi bawang putihnya, mantap teman-teman ya. Nah, nanti kita tutup dengan lalapannya, daun singkong dan daun pepayanya. Mantap banget teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, nah ini saya sudah tambahkan adalah bawang merah goreng seperti ini. Saya tambahkan banyak karena tadi masaknya tidak pakai ya teman-teman ya, jadi saya tambahkan supaya lebih gurih aja, tapi itu pun selera, sedikit juga tidak apa-apa. Selanjutnya ini lalapannya yang sudah saya rebus dengan baking soda atau soda kue supaya lebih empuk dan warnanya tetap hijau. Dan ini sambal mentah terasinya. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman sahabat pemirsa dimanapun berada. Saya sekeluarga semoga dimudahkan setiap langkahnya, diberikan keberkahan rezeki dan kesehatan yang sempurna. Untuk itu, selamat mencoba, selamat menikmati. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.